Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Nah, sebelum baca firman, kita bernyanyi dari Pende nomor 135, Otondi Parbadia. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang pertama sampai dengan yang ketiga. Buku 2 Raja-Raja ini melanjutkan sejarah dari kedua kerajaan Israel yang kisahnya terputus pada akhir buku atau Raja-Raja, 1 Raja-Raja. Buku ini terdiri dari 2 bagian. Pertama, kisah sejarah dari kedua kerajaan itu, mulai pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi sampai jatuhnya Samaria dan berakhirnya kerajaan utara pada tahun 721 sebelum Masehi. Yang kedua, kisah sejarah kerajaan Yehuda mulai dari jatuhnya kerajaan Israel sampai pengepungan dan penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, Raja Babel pada tahun 586 sebelum Masehi.
Buku ini diakhiri dengan kisah tentang Gedalia yang menjadi gubernur Yehuda di bawah kekuasaan bangsa Babel, dan tentang dibebaskannya Joyakin, raja Yehuda, dari penjara Babel. Bencana-bencana nasional itu terjadi karena raja-raja serta rakyat Israel dan Yehuda tidak setia kepada Tuhan. Hancurnya Yerusalem dan dibuangnya banyak orang Yehuda ke Babel merupakan salah satu titik balik yang besar dalam sejarah Israel. Nabi yang menonjol dalam buku Dua Raja-Raja ini ialah Elisa, pengganti Nabi Elia. Pasal yang pertama, Elia dan Raja Ahazia. Setelah Ahab Raja Israel meninggal, negeri Moab memberontak terhadap Israel. Pada suatu hari Raja Ahazia dari Israel jatuh dari serambi di tingkat atas istananya di Samaria, sehingga ia luka parah. Maka ia mengutus orang untuk bertanya kepada Baal-Zebub, dewa kota Ekron di Filistim, apakah ia akan sembuh atau tidak. Tetapi malaikat Tuhan menyuruh Elia, nabi dari Tisbe, pergi menemui utusan-utusan Raja Ahazia itu untuk berkata, apakah di Israel tidak ada Allah sehingga kalian mau pergi meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, dewa kota Ekron? Beritahukanlah kepada raja bahwa Tuhan berkata begini, engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati. Setelah Elia melaksanakan perintah Tuhan itu, kembalilah utusan-utusan itu kepada raja. Lalu raja bertanya, kenapa kalian kembali? Mereka menjawab, seorang laki-laki datang menemui kami dan menyuruh kami kembali untuk mengatakan kepada baginda bahwa Tuhan berkata begini kepada baginda, apakah di Israel tidak ada Allah sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Raja Zebub, dewa kota Ekron? Engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati. Bagaimana rupa orang itu? Tanya raja. Jubah dan ikat pinggangnya dari kulit, jawab mereka. Oh, itu Elia, kata raja. Lalu ia menyuruh seorang perwira bersama 50 orang anak buahnya pergi menangkap Elia. Perwira itu pergi lalu menemukan Elia sedang duduk di sebuah bukit. Hai hamba Allah, kata perwira itu, raja memerintahkan engkau turun. Kalau saya ini memang hamba Allah, jawab Elia, hendaklah api turun dari langit dan membakar habis engkau serta semua anak buahmu. Saat itu juga turunlah api dan membakar perwira itu dengan 50 orang anak buahnya. Lalu raja mengutus seorang perwira lain bersama 50 orang anak buahnya juga. Mereka pergi dan berkata kepada Elia, hai hamba Allah, raja memerintahkan engkau turun sekarang ini juga. Kalau saya memang hamba Allah, jawab Elia, hendaklah api turun dari langit dan membakar habis engkau serta semua anak buahmu. Saat itu juga turunlah api dari Allah dan membakar habis perwira itu dengan 50 anak buahnya. Sekali lagi raja mengutus seorang perwira bersama 50 orang anak buahnya. Perwira itu naik ke bukit dan setelah sampai di depan Elia, ia berlutut dan berkata, ampunilah kami, ya hamba Allah. Kasihanilah saya dan semua anak buah saya ini. Janganlah kami dibunuh. Dua perwira yang lain bersama anak buah mereka sudah mati dibunuh, dimakan api dari langit. Tetapi saya mohon, kasihanilah saya. Pada saat itu juga berkatalah malaikat Tuhan,
kepada Elia, "Jangan takut, ikutlah dia turun dari bukit ini." Karena itu pergilah Elia bersama perwira itu kepada raja. Lalu kata Elia kepada raja, "Tuhan berkata, engkau menyuruh orang meminta petunjuk kepada Baalzebul, dewa kota Ekron. Seakan-akan di Israel tidak ada Allah yang dapat ditanyai. Karena itu engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati." Maka matilah Ahazia seperti yang dikatakan Tuhan melalui Elia. Karena Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki, maka Joram saudaranya menjadi raja menggantikan dia. Itu terjadi pada tahun kedua pemerintahan Jehoram anak Yosafat, raja Yehuda. Kisah lainnya mengenai apa yang dilakukan Raja Ahazia dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. Pasal yang kedua. Tibalah waktunya Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dengan perantaraan angin puyuh. Ketika itu Elia dan Elisa telah berangkat dari Gilgal. Dan di tengah jalan Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini. Saya disuruh Tuhan pergi ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapa, saya tidak akan meninggalkan Bapa." Jadi mereka bersama-sama meneruskan perjalanan sampai ke Betel. Sekelompok nabi yang tinggal di situ pergi menemui Elisa dan bertanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan meninggalkan engkau karena diangkat oleh Tuhan?" "Iya, saya tahu," jawab Elisa. "Tapi sudahlah, tak usah kita membicarakan hal itu." Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini. Saya disuruh Tuhan pergi ke Jeriko." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapa, saya tak akan meninggalkan Bapa." Jadi mereka berdua meneruskan perjalanan sampai ke Jeriko. Sekelompok nabi yang tinggal di situ pergi menemui Elisa dan bertanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat Allah dan meninggalkan engkau?" "Iya, saya tahu," jawab Elisa. "Tapi sudahlah, ya, tak usah kita membicarakan hal itu." Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini. Saya disuruh Tuhan pergi ke sungai Jordan." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapa, saya tak akan meninggalkan Bapa." Maka mereka meneruskan perjalanan sampai ke sungai Jordan, dan 50 orang nabi mengikuti mereka. Lalu Elia dan Elisa berhenti di tepi sungai, dan ke-50 nabi itu berdiri tidak seberapa jauh dari situ. Elia melepaskan jubahnya, lalu menggulung dan memukulkannya ke atas air sungai itu. Maka air sungai itu terbagi dua, sehingga ia dan Elisa dapat berjalan di dasar yang kering. Setelah sampai di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang kau inginkan dari saya sebelum saya diangkat Tuhan dan meninggalkan engkau." Elisa menjawab, "Wariskanlah kuasa Bapa kepada saya, supaya saya dapat menjadi pengganti Bapa." "Wah, itu sukar sekali," sahut Elia. "Tetapi kalau engkau melihat saya pada waktu saya diangkat Tuhan, permintaanmu akan dikabulkan. Kalau kau tidak melihat, permintaanmu akan ditolak." Sambil berjalan, mereka berdua terus bercakap-cakap. Tiba-tiba sebuah kereta berapi yang ditarik oleh kuda berapi datang memisahkan mereka berdua. Lalu Elia diangkat ke surga oleh angin puyuh. Elisa melihatnya lalu berseru, "Elia, Bapakku!"
Bapakku, pelindung Israel yang perkasa, bapak sudah tiada. Maka hilanglah Elia dari pemandangan Elisa. Dengan sedih, Elisa menyobek jubahnya menjadi dua, lalu memungut jubah Elia yang terjatuh. Setelah itu ia kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan, lalu memukulkan jubah Elia itu ke atas air serta berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia itu?" Setelah ia memukulkan jubah ke air sungai itu, air itu terbagi dua dan ia berjalan ke seberang. Ke-50 nabi di Jeriko itu melihatnya lalu berkata, "Kuasa Elia sudah pindah kepada Elisa." Mereka mendatangi dia lalu sujud di depannya dan berkata, "Kami ada 50 orang, semuanya kuat-kuat. Karena itu, marilah kita pergi mencari Elia Tuhanmu. Mungkin roh Tuhan telah membawa dia ke gunung atau ke lembah, lalu meninggalkannya di situ." "Tidak usah," jawab Elisa. Tetapi mereka terus saja mendesak sehingga ia menyetujuinya. Maka pergilah ke-50 nabi itu mencari Elia selama 3 hari, tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu mereka kembali kepada Elisa yang sedang menunggu di Jeriko. "Bukankah saya sudah berkata bahwa kalian tidak usah pergi?" kata Elisa kepada mereka. Keajaiban-keajaiban yang dilakukan Elisa. Beberapa orang dari Jeriko datang kepada Elisa dan berkata, "Pak, seperti yang Bapak lihat sendiri, kota ini baik, tetapi airnya tidak baik dan menyebabkan wanita yang hamil keguguran. Ambilkan mangkok yang masih baru," kata Elisa, "dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka membawa yang dimintanya itu kepadanya. Lalu pergilah Elisa ke sumber air, kemudian melemparkan garam itu ke dalam air dan berkata, "Inilah yang dikatakan Tuhan, aku murnikan air ini supaya tidak lagi menyebabkan kematian atau keguguran." Sejak itu murnilah air itu sesuai dengan kata-kata Elisa. Setelah itu pergilah Elisa dari Jeriko ke Betel. Di tengah jalan sekelompok anak-anak keluar dari kota dan mengolok-olok dia. "Hai botak, botak, pergi dari sini!" teriak mereka. Elisa menoleh dan memandang mereka, lalu menyumpahi mereka demi nama Tuhan. Saat itu juga 2 ekor beruang betina keluar dari hutan dan mencabik-cabik 42 orang anak dari antara anak-anak itu. Elisa meneruskan perjalanan ke Gunung Karmel, kemudian kembali ke Samaria. Perang saudara Israel dan Moab. Pada tahun ke-18 pemerintahan Yosafat Raja Yehuda, Joram anak Ahab menjadi raja Israel dan memerintah di Samaria 12 tahun lamanya. Ia melakukan yang jahat pada pemandangan Tuhan, tetapi ia tidak sejahat Ahab dan Isabel orang tuanya. Patung yang dibuat ayahnya untuk menyembah Baal telah diruntuhkannya. Namun seperti Raja Jerobeam anak Nebat yang memerintah sebelum dia, ia pun menyebabkan orang Israel berdosa dan tidak berhenti melakukan hal itu. Raja Mesa dari Moab mempunyai peternakan domba sebagai pajak kepada Raja Israel. Setiap bulan ia memberikan 100.000 anak domba dan juga bulu domba dari 100.000 domba jantan. Tetapi setelah Raja Ahab meninggal, Mesa memberontak terhadap Israel. Karena itu Raja Joram segera meninggalkan Samaria
dan pergi menyiapkan seluruh angkatan perangnya. Ia mengirim pesan ini kepada Raja Yosafat dan Yehuda, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Sudikah Anda berperang bersama aku melawan dia? Baik, jawab Raja Yosafat, aku dan anak buahku serta pasukan berkudaku akan ikut dengan Anda. Melalui jalan manakah kita akan menyerang? Kita ambil jalan yang melewati padang gurun Edom, jawab Joram. Maka berangkatlah Raja Joram bersama Raja Yehuda dan Raja Edom. Setelah mengadakan perjalanan selama 7 hari, mereka kehabisan air, sehingga pasukan mereka dan hewan pengangkut barang mereka tak dapat minum. Celaka kita, seru Raja Joram. Tuhan telah merencanakan untuk menyerahkan kita bertiga kepada Raja Moab. Raja Yosafat bertanya, apakah di sini tidak ada nabi yang dapat bertanya kepada Tuhan untuk kita? Salah seorang perwira dari tentara Raja Joram menjawab, ada Elisa anak Safat. Ia dahulu pembantu Elia. Benar, Tuhan memang berbicara melalui dia, kata Raja Yosafat. Maka pergilah ketiga raja itu kepada Elisa. Mengapa minta tolong kepada saya? Kata Elisa kepada Raja Israel. Pergi saja kepada nabi-nabi orang tuamu. Tidak, sahut Joram, sebab Tuhanlah yang merencanakan untuk menyerahkan kami bertiga kepada Raja Moab. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, saya katakan dengan terus terang, bahwa kalau bukan karena Raja Yosafat yang saya hormati, saya tidak mau berurusan dengan Tuhan. Sekarang bawalah kemari seorang pemain kecapi. Sementara orang itu memainkan kecapinya, Elisa dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga ia berkata, inilah yang dikatakan Tuhan, buatlah parit-parit di wadi ini, sekalipun kalian tidak melihat hujan turun atau angin bertiup, namun air akan berlimpah-limpah di wadi ini. Kalian dengan ternak dan hewan pengangkut barangmu akan mendapat air yang cukup untuk diminum sepuas-puasnya. Lalu kata Elisa selanjutnya, tetapi itu hanya perkara kecil bagi Tuhan. Ia akan memberikan juga kemenangan kepadamu atas orang Moab. Semua kota mereka yang berbenteng dan bagus-bagus akan kalian runtuhkan. Semua pohon buah-buahan kalian tebang, semua sumber air kalian tutup, dan semua ladang mereka yang subur-subur akan kalian lempari dengan batu sampai rusak sama sekali. Besoknya pada saat mempersembahkan kurban pagi, mengalirlah air dari arah Edom sehingga memenuhi wadi itu. Ketika orang Moab mendengar bahwa ketiga raja itu telah datang menyerang, maka semua orang dari yang tertua sampai yang termuda yang dapat memikul senjata dikerahkan dan ditempatkan di perbatasan. Besoknya ketika mereka bangun pagi, matahari menyinari permukaan air sehingga kelihatan merah seperti darah. Mereka berteriak, darah. Pasti prajurit-prajurit dari ketiga pasukan musuh telah berkelahi dan saling membunuh. Mari kita pergi merampok perkemahan mereka. Tetapi ketika orang-orang Moab itu
sampai di perkemahan itu, mereka dipukul mundur oleh orang Israel yang terus maju mengejar sambil membunuh mereka dan meruntuhkan kota-kota mereka. Setiap ladang yang subur yang mereka lewati, mereka lempari dengan batu. Akhirnya semua ladang tertutup dengan batu. Orang-orang Israel juga menutup ke semua sumber air dan menebang semua pohon-pohon buah-buahan. Yang tinggal hanyalah kota Kir Hareset, ibu kota Moab. Akhirnya kota itu pun dikepung dan dilempari batu oleh pengumban-pengumban. Setelah menyadari bahwa ia tak dapat bertahan lagi, Raja Moab membawa 700 prajurit yang mahir memakai pedang, lalu berusaha menerobos pertahanan Raja Edom, tetapi gagal. Karena itu ia mengambil putra mahkotanya, lalu mempersembahkannya di atas tembok kota sebagai kurban untuk dewa Moab. Maka takutlah orang-orang Israel, sehingga mereka menarik mundur pasukan mereka dari kota itu, lalu pulang ke negeri mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Ya, Elisa pengganti Elia sudah mulai mendapat roh dari Tuhan, sehingga dia menjadi tempat bertanya daripada raja-raja baik Yehuda maupun Israel. Demikian bacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.